PGRI Bergas kepada Pak Pri dipersilakan. Kepada Pak Tolong dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul di ruang lab IPA ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita bersapanya di yaumul kiamah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, siang hari ini kita kedatangan tamu spesialis, ya, tamu spesialis dari tetangga kita, yaitu SMPIB Cahaya Umat Bergas, di dalam rangka pengimbasan. Jadi kita ini menjadi SMP Imbas dari SMPIB Cahaya Umat di dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka. Sekaligus bahwa SMPIB Cahaya Umat ini adalah sebagai sekolah penggerak di Kabupaten Semarang. Itu pertama ada 5 SMP, termasuk diantaranya adalah SMPIB Cahaya Umat. Oleh karena itu, karena pengalaman mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini, Pak Muji sudah 1 tahun kurang lebih. 3 tahun berjalan. 3 tahun berjalan sehingga sudah banyak pengalaman atau sudah banyak hal-hal kendala apa saja yang dihadapi ketika melaksanakan kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, di kesempatan siang hari ini beliau berdua di sini akan menyampaikan bagaimana pengimplementasian daripada kurikulum Merdeka ini supaya di SMP PGRI Bergas ini, yang kebetulan sebagian gurunya masih baru berapa orang yang memperoleh penjelasan berkaitan dengan implementasi kurikulum Merdeka, yaitu Bu Nurul yang sekarang sudah tidak di sini lagi, dan Pak Alif yang kebetulan keduanya sudah tidak berada di sini. Nah, oleh karena itu siang hari ini kita berkesempatan untuk memperoleh ilmu berkaitan dengan implementasi kurikulum Merdeka. Maka monggo nanti silahkan ketika nanti Pak Muji sudah memberikan merepresentasikan kaitannya dengan implementasi kurikulum Merdeka, pentingan supaya nanti bertanya sebanyak-banyaknya kaitannya dengan kendala yang pentingan hadapi ketika pentingan mengajar dengan kurikulum Merdeka. Saya kira itu saja sambutan dari saya. Tahun kedua 78, tahun ketiga kelas 7, 8, dan 9. Jadi tahun ketiga itu diminta wajib oleh pemerintah dinas sekolah penggerak itu untuk mengimbaskan. Ada laporan yang harus kami susun, sehingga memang kemarin kita sowan ke Pak Pri dan Pak Torno. Kebetulan sekolahnya dekat ya dengan sekolah kami gitu. Karena pertimbangannya dari pemerintah waktu itu sekolah yang paling dekat. Dan kemudian yang waktu itu saya melihat dari bos dinas itu, saya melihat PGRI Bergas ini masuk dalam kategori sekolah berkemajuan terbaik. Sudah kirim nama dari Bapak Ibu?
Sudah nih, ya, artinya kita saling belajar, bukan saya membelajarkan Bapak Ibu, tapi kami juga ingin belajar dari Bapak Ibu sekalian, khususnya di bawah komando Pak Tono dan Pak Pri, bisa memperoleh predikat sekolah berkemajuan terbaik. Definisi berkemajuan terbaik itu adalah sekolah yang hasil belajarnya anak itu meningkat dari AN 2022 ke AN 2023. AN itu asesmen nasional. Jadi ada peningkatan. Perkenalkan, nama saya Yulita Dewi Pangesti, alamat di Mustika Jati Bawen. Ya, di sini saya sebagai guru fisika. IPA. Iya, IPA. Saya mengajar di sini baru berjalan belum 1 bulan. Lebih. Ya, terima kasih. Nama saya Erna Susilawati, panggil Erna, saya guru matematika. PMT Bu. 10 tahun. Ya. Next. Pak. Juga. Bapak. Aku tuh Pak. Ada yang belum kenal. Yang kenal tak cerita diri. Mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmona, asal saya dari Harjosari Bawen. Di sini saya mengajar bahasa Inggris dari tahun 2011. Berapa tahun? Sudah 12 tahun. Terima kasih. Terima kasih Mbak Salmona. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Septia Ningsih, dipanggil Butia misalnya. Di sini saya menjabat sebagai guru bahasa Indonesia. TMT saya sudah 5 tahun lebih sekitar 6 bulan. Ya, terima kasih. Alamat Gembongan saja. Coba. Kembangkan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Fatmawati, dipanggil Dian. Saya mengaku mata pelajaran pendidikan agama Islam di Desa Cirebon. Saya mulai mengajar di SMP PGRI Bergas dari bulan Januari, jadi masih 9 bulan. Mau lagi? Masih bicara dong sudah berkeluarga. Masih ada Pak? CU? Theo Putri Anda, Putra Anda. Siap. Mantap. Bisa ya, sebentar. Perkenalkan, nama saya Dia Lutfi, biasa dipanggil Dia. Saya berasal dari Kali City. Kemudian saya di sini sudah jalan 3 bulan. 3 bulan. Ya. Terima kasih. Berikan aplaus untuk kita semuanya, Bapak sekalian. Ya. Bapak Ibu ngasih HP standar dulu. Nanti Kodenya berapa, Pak? kodenya 9 nanti. Nah, yang agak lupa. 7730 3281. Ya, terus lagi. Coba. Kita harus dulu ya. Submit. Iya. Oke, sudah bisa Bapak Ibu? Gini, ada pertanyaan dari saya. Minta tolong bisa dijawab dengan singkat saja, simple. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang kurikulum Merdeka? Di mentinya, di kolom yang masih kosong, start answer, ya dan seterusnya itu. Pak Adi, cara untuk menampilkan saya lupa ya. Guru untuk menjalankan kegiatan belajar
di kelas sehingga dapat disesuaikan dengan lingkungan. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang berpusat kepada anak sesuai dengan minat. Luar biasa. Kurikulum yang memiliki beragam metode pembelajaran yang bertujuan mendidik siswa menjadi siswa yang aktif, kreatif, inovatif, mandiri dalam belajar. Luar biasa. Jawabannya 100 semua, nyantol semua. Berarti materi saya tidak diperlukan. Bersama tahun lanjut ya. Luar biasa. Sekolah yang berkemajuan terbaik. Ada kepala direkturnya Pak. Betul Bapak Ibu, saya tidak ada sama sekali yang salah, semuanya sudah sangat sesuai. Bahkan mungkin sebelum ini sudah belajar mandiri ya untuk pertemuan hari ini, luar biasa. Dan betul semuanya Bapak Ibu. Kurikulum Merdeka itu sebagai bagian dari kebijakan Merdeka Belajar miliknya Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim yang episode keberapa? Ke-7 ya. Sekarang sudah ada episode 23. Sudah ada 23 episode. Dan sekolah penggerak Singkat saja, simpel. Gara-gara lebu ya. Gara-gara lebu ini ya. Gara-gara lebu. Nah ini udah malu. Bapak yang ada yang sudah, Bapak Ibu yang sudah. Oke masih. Orang itu bener, yang penting cepet ya. Sanang gue setengah jam nih gue kandian. Dua masih Pancasila ikut pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global. Sangat bagus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai norma atau Pancasila yang harus dimiliki dan diterapkan selama pembelajaran. Oke. Profil pelajaran Pancasila diharapkan anak-anak dapat memiliki karakter Pancasila, kumpulan karakter sesuai dengan Pancasila. Alhamdulillah luar biasa, jawabannya sempurna ya, mendekati sempurna semuanya, luar biasa. Profil pelajaran Pancasila. Ada yang hafal jumlahnya sama redaksinya? Ini sudah sangat terrangkum di sini. Ada 6 kalau tidak salah Pak Bu, ada 6. Kalau Pancasila ada 5. Kalau belajar Pancasila ada 6. Mbak Erna beriman, mandiri, bareng-bareng belum ya? Beriman, mandiri, gotong royong, berkebinekaan, Gus sekali. Bernalar kritis. Ya, 5. Kreatif. Oke, berikan aplaus Mbak ya, terima kasih. Ya, ada 6 profil pelajaran Pancasila. Itu dalam kurikulum Merdeka itu menjadi akhir muara hidup dari kurikulum Merdeka, yaitu yang menciptakan peserta didik yang memiliki karakter Pancasila, dimensi-dimensi Pancasila, begitu. Dan itu kemudian diturunkan menjadi kegiatan 8 slide. Tadi ini yang keempat ya, ini yang keempat. Ya keempat. Pokoknya jam 11 harus sudah selesai. Pak jam 11. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang capaian pembelajaran? Ini istilah baru dalam kurikulum Merdeka. Meskipun kontennya sama dengan kurikulum 2000, baru 1.
Slide-nya masih kurang 3 lagi loh. Kalau udah selesai berarti saya selesai. Ini saya mengonfirmasi ulang kalau dalam istilah pembelajaran andragogi itu harus banyak menggali pengalaman Bapak Ibu di Bapak Ibu yang aktif. Respon. Gak lama. Berdoa struktur. Ayo, muncul di belakang ini. Juta tuh, apa Pak Tono? 65 juta kan berarti Tahun berapa Pak Pri? Yang satu. Ayo unta ngangkat ke bawah. Kita ya. Yang murah 30 sih. kan laptop semua. Beli laptop 3. Nah, kemarin itu bantuan Chromebook. Apa? Oh, ya itu kan kalau untuk siswa yang dengan ini kan dulu. Ini persoalan. Sekolah loh. Itu aku juga. Terus Pak, fasilitasi. Berarti memang orang pakai Pak. Dengan kematian terbaik itu tak perlu. Masa terbaik loh. Itu bersifat ayat. Oke, 2 orang pengorganisasi atas capaian pembelajaran muatan beban belajar. Oke, pengorganisasi atas pembelajaran muatan pembelajaran dan beban belajar. Oke, dokter PPN apa? Ambil ya. Oh, jatuh sini. Pak izin ke belakang. Oh iya, suatu langkah yang ditempuh supaya dapat mencapai capaian pembelajaran. Oke, lanjut. Sebuah pembelajaran yang terorganisir, isir hingga pencapaian akhirnya pembelajaran. Oke. Di. Masih mengerti Mas? Masih mengerti? Sambil mengetik Mas Timo, saya izin sambil memberikan umpan balik biar waktunya tidak kebatin. Bagaimana untuk struktur kurikulum K13 ya? Bisa disampaikan gambarannya? Berkaitan tentang struktur kurikulum yang saya tahu itu berkaitan tentang capaian pembelajaran. Iya. Itu berupa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tadi ya Pak. Iya. Terus untuk itu berlanjut ke muatan pembelajaran dan beban belajar Oke, yang good. beban belajar. Iya. Ada tambahan lain? Oh, sementara itu aja. Pak. Iya. Bagus dan lengkap sekali, sesuai. Jadi struktur kurikulum itu ada capaian pembelajaran, muatan pembelajaran, beban belajar, masuk kalender pendidikan. Ya, karena itu untuk mengatur waktu kita menyampaikan materi. Dan dalam kurikulum Merdeka itu dikategorikan baru 2 tema ya. Itu yang kelas 7 kemarin. Untuk yang kelas 8 ini kita tentukan 3 tema Pak. Tapi mau dilaksanakan setelah nanti ANBK. Good. Sudah dilaksanakan atau sangat 2 terakhir. Nah ini baru dibahas. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang pembelajaran berbasis proyek? Slide video foto biasa, fotonya di foto slide, foto saya.
Apa itu pembelajaran project? Yaitu pembelajaran yang membebaskan peserta didik untuk mengapresiasikan diri dalam sebuah proyek tahunan di sekolah. Oke. Dapat maknanya? So, kondisi pembelajaran ini yang membebaskan. Betul sekali. Jadi dalam proyek itu anak bebas untuk mengusulkan tema apa yang mau diangkat. Sama juga di sekolah kami, di awal tahun kita mengimplementasikan kurikulum merdeka, itu tema ditentukan oleh guru awalnya, itu beberapa kali. Cuma dalam perkembangannya kita merefleksikan, mengevaluasi, kemudian hasil sharing, dan di panduan juga itu kita harus melibatkan anak untuk usulan temanya. Bahkan di sekolah kami itu tiap kelas wajib untuk mendiskusikan dan mempresentasikan usulan tema proyek yang mau dilaksanakan. Jadi berbasis kebutuhan murid. Setelah kita memberikan aspirasi ke anak dan kemudian data itu kita kelola oleh Bapak Ibu guru, mana yang dimungkinkan bisa kita laksanakan menyesuaikan sumber daya yang sekolah miliki. Jadi kita petani, kita analisis dari usulan tema anak. Kemudian yang kedua, pembelajaran adalah pembelajaran yang dilakukan melalui kegiatan bersama sehingga anak bisa menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat luas. Oke, sangat presisi sekali, sangat tepat ya. Jadi kebermanfaatannya itu langsung bisa dirasakan, dilihat gitu. Contohnya gaya hidup berkelanjutan temanya. Pengolahan sampah. Kita prihatin melihat sekolah kita kotor. Kita prihatin melihat kelas kita kotor. Dan kita ingin memberikan solusi dari kondisi sekolah yang serba kotor tadi. Itu bisa kita angkat lewat tema gaya hidup berkelanjutan. Dan susunannya ada belajar, ada asesmennya, ada fasilitatornya, nanti banyak endingnya. Model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Oke. Pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan minat dan bakat anak. Ini Pak. terima kasih. Bapak belum mendapatkan feedback materi tapi jawabannya sudah. Bentar ya Pak. Kita semua ya. Artinya potensial sekali pasti untuk bisa dikembangkan. Oke, dua masuk pembelajaran yang memberikan ruang bebas kepada peserta didik dalam kegiatan belajar sesuai dengan minat bakat dan kemampuan diri. Oke, yang ketiga, pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Oke, thank you. Saya masih menginput. Selesai? Atau masih proses, Mbak? Proses. Saya tunggu. Ambil. Oke, Bapak Ibu, dan semoga sudah kita praktekkan. Jadi konsep kurikulum merdeka itu memang sangat menekankan psikologi tadi, psikologi yang teori bias itu. Kemudian bakat, gaya belajar, minat itu sangat diperhatikan. Mungkin tadi terkait dengan perkembangan zaman ya, jadi memang psikologi itu sangat ditekankan. Contohnya begini, kalau gaya belajar itu sangat mempengaruhi minat anak untuk belajar. Kalau dalam gaya belajar ada 3 jenis, audio, visual, sama kinestetik. Kalau penyajian pembelajaran kita
monoton, tidak variatif, dan tidak mengakomodir kebutuhan gaya belajar anak, itu siswa akan cenderung pasif atau abai atau beraktivitas sendiri dan banyak hal. Tapi kalau kita menyajikan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar anak, itu interest anak akan semakin tinggi untuk mengikuti pembelajaran yang kita lakukan. Gitu. Sehingga ada istilah diferensiasi, itu baru gaya belajar, baru nanti ada istilah karakteristik peserta didik, ada apa yang if itu apa namanya, karakteristik peserta didik, singuinis, terus apa itu, ada 5 itu. Jadi psikologianya yang guru BK Tidak ada. oh nggak ada ya, sama berarti saya juga nggak ada. Itu ada beberapa kasus sana itu, ada singuinis itu, ada yang pendiam dan sulit, itu juga memang bagian dari diferensiasi ini. Semakin kita mengetahui karakteristik anak, itu anak akan semakin terbuka kepada kita. Tapi kalau kita belum ngeklik, belum menyatu dengan person anak, itu anak terblok hatinya, pikirannya. Apa yang kita jejalkan materi ke anak sangat kecil untuk bisa diterima. Tapi kalau anak sudah terbuka hatinya, pikirannya, karena dia merasa kita dekat dengan anak, itu anak mudah mau diajak kemanapun akan ikut. Gitu. Sama ketika anak sudah punya, misalkan contoh jeleknya sudah punya geng ya, kita kan, atau teman grup yang sudah sama visinya, itu kan anak akan lebih mudah diatur. Ayo, dolanan gue, daripada guru jol dan penting ikut temennya. Nah, itu artinya anak sudah pilih. Sama dengan kurikulum Merdeka, kita dituntut untuk jauh mendalami profil anak, gitu. Karakteristiknya, kondisi lingkungan keluarganya, gaya belajarnya, karakteristik anak dan seterusnya. Itu ya itu PR tambahan bagi kita semuanya. Tapi insya Allah ketika kita nanti belajar dari situ, kita bisa mendapatkan manfaat ke anak-anak kita, anak-anak kita, ya, dan ke yang lainnya. Diferensiasi ada 3 yang saya dapatkan materi. Sebenarnya ada 4, cuma yang satunya jarang dibahas. Diferensiasi konten itu materinya. Jadi anak yang sudah high, kepintarannya pintar bahasanya ya, sudah high, itu dikasih materi yang high, levelnya tinggi. Kalau di bahasa Inggris gitu ya nanti Hot gitu ya. Kan anak ada yang middle, ada yang high, ada yang low, ada yang biasa, ada yang pinter, ada yang butuh perhatian khusus. Nah itu biasanya begitu. Tidak semuanya kita generalisir. Itu diferensiasi konten. Jadi konten antar anak itu idealnya berbeda. Atau minimal dibuat 2 kelompok yang high, kelompok yang low. Tapi kita tidak langsung menyampaikan ke anak, katanya kan tersinggung ya. Oh kelompoknya kok kelompok, tapi itu secara program belajar saja. Kemudian diferensiasi proses. Diferensiasi proses tadi lebih banyak terkait dengan penyajian materi kita. Contoh kecilnya saya ini menampilkan dalam bentuk memfasilitasi gaya belajar yang visual. Jadi saya menampilkan visual. Bagi anak yang gaya belajarnya visual ini sangat masuk. Tapi anak yang punya gaya belajar kinestetik, memberi pelayon, SD pas ya. Dan kita menyelingi dengan teknik yang lain, pendekatan yang lain. Bisa diskusi kelompok, ataupun game, ataupun aktivitas metode yang lain yang bisa kita pakai. Ada role playing dan seterusnya. Itu yang sisi prosesnya. Konten, proses, sama produk. 3. Oke, sudah 2 yang masuk.